Tapi Lima Koto juga ingin merebut daerah itu dari dulu. Makanya pernah terjadi perselisihan Sultan Siak dengan orang Lima Koto. Nah, ini belum tersebut juga nih Pak. Tak mungkin pusaka orang Melayu Mandau. Di Hejret Pansia ada mencatat bahwa Batin Tenayan itu mulai menempati daerah mereka di Tenayan itu di abad ke-15. Pada waktu mereka berhasil mengalahkan Batin Senaplan. Tapi dia waktu itu bukan bilang Raja Siak, tapi Raja Gasib. Raja Gasib. Menurut catatan sejarah ada enggak Raja Hasan itu yang berkuasa di tepi Sungai Siak? Ada. Itu adalah Raja Siak. Raja Kerajaan Siak. Siak yang mana? Siak sebelum Siak. Nah, ini nih. Nih. Jadi Kerajaan Kampar zaman Sultan Mahmud itu di mana batasnya? Enggak sampai ke Teratak Bulu aja bukan wilayah Kerajaan Kampar. Tentang Raja Panjang. Nah, Udah iya. pernah Ada tuh Jalan Raja Panjang tuh. Ya, ada Raja Panjang kan? Ada Jalan Raja Panjang. Raja Panjang ini tercatat dalam sejarah. Syekh Ahmad Badawi inilah yang menyebarkan Islam di daerah Pengambang dan Sungai Siak, sepanjang Sungai Siak ini. Karena jasanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kami di Tanya Kisah bersama Pak Dadang atau Cikgu Dadang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik Pak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita udah secara singkat bahas Raja Kecil. Kita mulai dari mana baiknya sejarah Pekanbaru ini Pak? Kita mendengar nama Pekanbaru ini baru dikenalkan 1784. 1784. Ya. Sementara sebelum itu orang kenalnya Senaplan. Senaplan namanya. Senaplan bukan Pekanbaru. Nah, gimana tuh Pak ceritanya? Kalau Senaplan berarti hanya wilayah yang kita sedang ada di sini aja nih. Iya, dulu orang kan memang Senaplan karena Pekanbaru waktu itu belum ada. Belum ada. Belum ada Pekanbaru. Berarti sebelum tahun 1784 tidak ada kota Pekanbaru ya? Belum ada Pekanbaru. Nama Pekanbaru itu belum ada. Jadi yang ada itu Senaplan. Mungkin yang ada itu juga nanti Tenayan, wilayah Tenayan. Ya, Tenayan Raya ya Pak ya. Wilayah Pengambang. Karena itu memang kampung-kampung tua. Kampung-kampung tua sebelum adanya daerah administrasi yang namanya Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru. Jauh lagi sebelum Kota Pekanbaru. Jadi kalau orang bicara Pekanbaru memang otomatis orang bicara Senaplan. Tapi terkadang ditinggalkan pula Tenayan dengan Pengambang ini kan kadang orang tinggalkan itu. Padahal mereka termasuk kota yang tua. Gitu. Termasuk puak-puak utama. Ya, karena Tenayan itu kan juga nama suku sama seperti Senaplan. Apa tuh Pak? Suku itu, apa? Jadi kalau kita di Pekanbaru ini suku, kalau kita bilang anak Melayu jati Pekanbaru lah, atau pribumi Pekanbaru ya, bicaranya ya 3 suku itu. Apa aja suku tuh Pak? Tenayan, suku Pengambang, suku Senaplan. Nah, di antara 3 sukunya paling utama ya suku Senaplan. Nah, sementara Tenayan, Batin Tenayan ini yang catatan tertua yang kita dapat itu di catatan Belanda. Di Hejret Pansia ada mencatat bahwa Batin Tenayan itu mulai menempati daerah mereka di Tenayan itu di abad ke-15. Pada waktu mereka berhasil mengalahkan Batin Senaplan. Oh, berarti pernah ada konfrontasi antara suku Tenayan dengan suku Senaplan. Jadi dulu wilayah Senaplan ini kan Tenayan itu masuk wilayah Senaplan. Pengambang juga masuk Senaplan. Tapi pada waktu mereka kalah, mereka berpindah ke hulu, Tenayan menguasai daerah Tenayan itu. Makanya batas-batas adat mereka, batas adat Tenayan itu dari Sungai Sail. Batas-batas adat Tenayan. Nah, apa aja Pak? Dari Sungai Sail. Dari Sungai Sail. Sebelah barat nih Sungai Sail nih.
Ke timurnya, ke hilir atau timurnya itu Sungai Pendanau. Sungai Pendanau. Utaranya Sungai Siak, lalu ke selatannya Buluh Cina. Sampai Buluh Cina? Ya. Kalau sekarang kan Itu kan wilayah adat. Wilayah adat ya? Ya, wilayah adat. Bukan ulayat. Wilayah adat dia. Tapi tanah ulayatnya tentu ada lagi di dalam tanah adat itu tentu ada tanah ulayat. Nah, begitu juga Senaplan. Kalau Senaplan itu dari Sungai Sahil, hilir ke arah hulu sampai ke Kuala Tapung. Ini yang sebelah. Lalu dari Sungai Tapung naik ke atas sampai ke batas Bangkinang. Sampai ke batas Bangkinang. Batas Bangkinang itu di mana? Apakah di kerajaan Tambang Terantang atau di sungai-sungai Gemuruh? Ini belum dapat hal yang pasti. Tapi memang batin Senaplan ini luas daerahnya. Kalau kita ke arah utaranya nanti mulai dari Sungai Rumbai ke hulunya sampai Kuala Tapung kanan lagi. Kalau sebelah selatan dia ke Tapung kiri, sebelah utaranya ke Tapung kanan. Sampai kalau ke arah utara sampai ke wilayah Minas, Datuk Sembulan. Jadi dulu sebelum ada Kota Pekanbaru, wilayah-wilayah ini tadi dibagi berdasarkan kekuasaan suku-suku tadi. Teritorial suku. Kita manggilnya batin. Ya. Jadi batin itu bukan hanya jadi ada, kenapa disebut batin? Ini kan orang bilang datuk dengan batin penghulu beda. Penyebutannya beda, tapi fungsinya sama. Ya, itu local wisdom setempat aja. Jadi begini dia. Kalau yang kita amati selama ini, asal mereka keturunan Talang atau Sakai, maka kepala sukunya disebut dengan batin. Boleh kita buktikan. Kalau dia keturunan Talang atau Sakai, maka disebut dengan batin, pemimpin mereka ya. Tapi juga datuk juga pakai, makanya dia kadang itu kan sebutan panggilan dia batin. Kadang gelar dia bukan batin pengambang, bukan begitu saja, tapi tetap punya gelar sendiri. Berarti seperti batin pengambang. Mereka kan punya gelar datuknya. Apa pemimpinnya itu gelar Datuk Mayang. Datuk Mayang itu gelar dia. Dan itu turun menurun. Dari batin pertama sampai batin sekarang, ya mungkin itu yang dipakai. Nah, Senaplan apa gelarnya kita belum tahu. Pengambang kita masih ragukan, kita tidak berani buka, tapi kita masih ragukan. Kita ada mendapat data bahwa batin pengambang itu gelarnya datuk ini. Tapi kita tidak berani buka, kenapa? Datanya belum bisa kita dapatkan. Sekarang kalau misalnya kita buat pertanyaan, apa asal usul nama Kecamatan Tenayan tuh, Pak? Tenayan itu selain dari nama suku Tenayan tadi. Nah, nama suku Tenayan tadi tuh bisa nggak kita dapat datanya? Apa asal usul yang membuat nama dia suku Tenayan tuh? Apa dasar katanya apa? Ini memang sudah pernah juga dipertanyakan dengan saya. Saya pun tidak berani memastikan dari mana. Tenayan ini ada yang mengatakan dari nama tumbuhan, tumbuhan Mayang ya. Dari Mayang ini menjadi Tenayan. Tapi kalau melihat dari pusaka kepunyaan dari batin Tenayan berupa mandau. Mandau ini kan kepunyaan orang Dayak nih. Dayak itu ada suku Mayan, ada. Suku Mayan itu di Dayak ada. Jadi apakah nama Tenayan itu seperti itu, walau alam. Oh, Dayak Manyan. Manyan, iya kalau nggak salah ya. Kan Dayak kan ada beberapa tuh. Iya, beberapa suku ada Muntai, ada apa macam-macam lah suku Dayak nih. Dayak Kenyah. Ya. Nah, ini Dayak Manyan kan ada nih. Iya, betul. Apakah itu berasal dari situ, walau alam. Tapi kalau melihat pusaka yang dia punya, kemungkinan ada hubungannya. Ini kan kita lihat pusakanya nih. Tak mungkin pusaka orang Melayu mandau. Jadi pusaka batin Tenayan tuh salah satunya mandau, Pak. Mandau. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih. Ya, mandau. Ini nggak tersebut dan nih. Ayah batin Tenayan sekarang namanya siapa? Banjar. Ya. Wali Siin sekarang ini kan. Wali Siin, Muhammad Siin bin Banjar bin Dudang. Itu urutan nasabnya ya.
Kenapa namanya Banjar dan kenapa pusakanya Mandau? Kenapa tidak keris? Apakah ini hadiah atau memang kalau dia bilang ini pusaka keluarga? Waktu kita tanya dulu, dia bilang pusaka keluarga. Kalau pusaka keluarga tentu dari nenek moyang. Apakah Tenayan waktu menyerang Batin Senapan itu memang orang dari Kalimantan yang ke sini, atau memang orang sini menyerang Batin Tenayan lagi? Kan hubungannya ke situ. Yang kita pertama tadi bicara bahwa Batin Tenayan itu, wilayah Batin Tenayan itu milik Senaplan dulunya, tapi pada waktu mereka menang perang, maka Batin Senaplan pindah ke arah hulu. Tapi saya pernah dapat informasi bahwa asal-usul nama Kecamatan Tenayan itu diambil dari suku Tenayan. Ada juga informasinya dasar katanya itu adalah induk talang batin Tenayan. Tengayan ya, Pak? Tengayan. Jadi bukan Tenayan, Tengayan. Tengayan ya. Induk talang itu maksudnya induk talang. Jadi kalau Anda orang Talang yang akan tinggal di Pekanbaru, maka Anda boleh berhinduk mengambil suku ke Tenayan. Ya, itu maksud induk paham. itu. Oh iya paham. Sama kayak misalnya. Jadi orang Caniago misalnya dari Sumatera Barat, dia tidak mau masuk ke suku Tanah Datar Pesisir atau apa, maka dia boleh berhinduk ke Caniago, suku Caniago yang ada di Tertak Bulu pada waktu zaman Kerajaan Siak. Ya. Baik, jadi kita berhinduk mengambil suku nih, dengan suku kita yang sama, itu maksudnya. Oke, berarti kalau Tenayan di situ, Pak. Kalau gitu, tadi kan Bapak sebutkan ada 3. Ya. Ke Batin Tenayan, Batin Senaplan, Batin Pengambang. Batin Pengambang. Nah, kalau Batin Pengambang nih, apa itu Batin Pengambang asal-usulnya? Nanti kan, karena wilayah yang disebut wilayah Batin Pengambang ini sekarang dia udah jadi wilayah Rumbai. Kecamatan Rumbai. Nah, berarti kita mulai dari pengambangnya dulu. Siapa tuh Pak Batin Pengambang? Catatan pasti kita nggak usah lah Pekanbaru Riau aja, umumnya Pekanbaru khususnya kita nggak punya catatan tentang rupa. Kalau saya bilang rupa daerah, jadi nama-nama daerah itu kita bilang rupa daerah. Kalau Senaplan asalnya dari sini, nah gitu. Sama dengan Batin Pengambang, dari mana asalnya? Nggak ada catatan yang pasti. Tapi yang jelas Batin Pengambang itu tercatat di dalam bab Al-Qaid. Berarti kalau sudah tercatat di kerajaan, dia sudah diakui oleh kerajaan. Oleh kerajaan, kan begitu. Itu logikanya tuh. Iya, betul. Nah, lalu kita bertanya, siapa sih Batin Pengambang ini? Kan itu. Maka saya bilang tadi, ini disebut Batin Pengambang. Batin ini adalah sebutan bagi kaum Talang dan Sakai. Kalau Senaplan dan Tenayan adalah Talang, maka Pengambang adalah Sakai. Maka bahasa mereka, bahasa Pengambang, bahasa Tenayan, bahasa Senaplan akan berbeda. Dialeknya. Bukan bahasanya, dialeknya akan berbeda. Iya, betul. Nah, lalu siapa nih Batin Pengambang nih? Yang kita tahu ya. Yang lain walau alam. Cerita ini saya dapat sekitar tahun 90-an. Dari keturunan Batin Pengambang yang namanya adalah Pak Sidat. Pak Sidat. Okay. Sudah almarhum Pak. Okay. Jadi menurut Pak Sidat, Batin Pengambang ini adalah yang dia tahu nih. Ini yang dia tahu nih. Sama dia, kita juga kan kita tidak hidup zaman itu. Catatan tidak punya, mungkin cerita turun menurun. Bahwa Batin Pengambang yang kita tahu itu bernama Syekh Ahmad Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi. Kalau dari cerita Pak Sidat juga, Syekh Ahmad Badawi juga bukan penduduk asli. Berarti bukan penduduk asli wilayah Batin Pengambang. Ya. Berarti Batin Pengambang ini sudah ada sebelum Syekh Ahmad Badawi datang. Sama dengan Senaplan. Senaplan ini sudah ada penduduk sebelum Datuk Batin pertama Senaplan datang ke sini. Berarti Batin pertama Senaplan pun bukan orang penduduk. Bukan. Asli kan? Bukan. Sini. Tapi itu biasa, Pak. Zaman-zaman dahulu itu biasa. Orang bisa menjadi pemimpin kalau dianggap dia mampu. Diangkat, maka dia dimasukkan dia. Itulah guna berhinduk kalau kita bilang. Dia berhinduk, maka dia diangkat. Nah, balik kita ke Pengambang tadi. Jadi, Syekh Ahmad Badawi ini, kalau menurut cerita Pak Sidat, bukan cerita saya loh. Kita dapat rangkuman dari orang tua yang hidup
yang kebenarannya juga kita tidak bisa 100%. Tapi bisa kita sandingkan dengan sejarah yang ada nanti. Nah, menurut Pak Sidat ini Syekh Ahmad Badawi ini adalah salah satu murid daripada Syekh Abdul Rauf Singkil, Aceh. Aceh. Satu perguruan dengan Syekh Burhanuddin Ulakan Perjaman. Syekh Ahmad Badawi inilah yang mengembangkan agama Islam di Wilayah Batin Pengambang. Batin Pengambang dan Sungai Siak nih umumnya. Tapi dia stay-nya di Batin Pengambang. Syekh Ahmad Badawi inilah yang menyebarkan Islam di daerah Pengambang dan Sungai Siak, sepanjang Sungai Siak nih. Karena jasa beliau ini mengembangkan agama Islam oleh Sultan Hasan, raja keturunan Johor yang berkuasa di Siak, di kerajaan Siak. Diberikanlah Syekh Ahmad Badawi ini tanah Limbungan sebagai tempat dia berkembang. Karena dia yang mengembangkan ajaran agama Islam itu, makanya disebutlah kaum yang ada di situ dengan sebutan kaum Batin Pengambang. Oh, gitu. Kebenarannya walau alam. Ini cerita Pak Sidat. Tapi yang kita tangkap dari cerita Pak Sidat itu adalah beliau mengatakan Limbungan ini adalah hadiah Sultan Hasan, Raja Siak. Tapi dia waktu itu bukan bilang Raja Siak, tapi Raja Gasib. Raja Gasib. Menurut catatan sejarah, ada enggak Raja Hasan itu yang berkuasa di tepi Sungai Siak? Ada. Itu adalah Raja Siak. Raja kerajaan Siak. Siak yang mana? Siak sebelum Siak. Nah, ini nih. Nih. Jadi ada kayak kerajaan Siak itu? Ada. Kerajaan Siak sebelum Siak. Berarti kerajaan Siak sebelum Siak Sri Indrapura. Itu dia yang benar. Jadi ada kerajaan Siak sebelum Siak. Nah, kapan Raja Hasan ini berkuasa? Raja Hasan berkuasa terakhir 1622. Nah, itu jangan kita lanjutin, Pak. Itu untuk episode lain aja kita simpan. Kita fokus aja ke yang di Batin Pengambang. Agak ngadap sana aja, Pak. Jadi balik ke Batin Pengambang tadi. Itu yang kita bilang, karena jasa-jasa beliau mengembangkan agama Islam ini, maka disebut anak cucunya disebutlah dengan keturunan suku Pengambang. Artinya apa? Suku yang mengembangkan agama Islam. Lalu dasar katanya Pengambang. hadiah Sultan itu apa? Limbungan itulah hadiah Sultan itu. Kelurahan Limbungan sekarang kan. Kelurahan kampung atau seperti apa dulu besaran kita walau alam. Tapi Limbungan itu adalah hadiah Raja Hasan kepada Syekh Ahmad Badawi. Dari mana mulanya? Kalau kita lihat urut lagi, maka Syekh Ahmad Badawi ini dia bukan hanya di Limbungan saja, sampai ke Setukul, sampai ke Sungai Ukai. Kan luas daerahnya. Kemana daerah apa batas wilayah Batin Pengambang? Mulai dari Sungai Rumbai di baratnya, lalu ke timurnya ke Sungai Lukut, utaranya berbatas Sungai Siak, selatannya berbatasan Batin Sembulan atau apa lupa saya, daerah Minas. Ini cukup besar daerahnya. Dan suku asli daripada Batin Pengambang itu kita bilang tadi Sakai, orang Sakai. Banyak nih orang Rumbai banyak nggak tahu nih. Orang Rumbai cuma tinggal aja palingan di situ, nggak tahu deh tuh. Lalu Limbungan ini asalnya dari mana kan itu? Kenapa disebut dengan Limbungan? Jadi pada waktu kita mencari data-data sejarahnya selain dengan Pak Sidat, kita juga bertanya dengan tokoh-tokoh tua di sana. Limbungan itu ada yang mengatakan berasal dari kata limbung. Dasar katanya limbung. Apa limbung itu kalau orang beristirahat, dia buat pondok-pondok kecil, itu yang disebut limbung. Jadi tempat beristirahat di pondok kecil limbung. Jadi orang mau apa limbung di mana? Cara limbung. Maka itulah lama-lamanya di Limbungan. Limbungan, dasar katanya itu ya. Saya juga pernah waktu itu, karena waktu itu saya baru explore daerah-daerah Rumbai, baru tahu nama-nama jalan di sana kan. Ada salah satu jalan kan Jalan Sembilang. Saya juga bingung tuh, nggak pernah dengar sebelumnya kata Sembilangnya, apa artinya Sembilang nih? Kita kan kalau orang-orang yang hobi-hobi mencari tahu sejarah-sejarah kita ini kan pasti hal yang kita nggak tahu tuh kita pengen cari tahu kan. Apa sih Jalan Sembilang tuh? Ternyata setelah saya tanya-tanya banyak yang nggak jawab, nggak bisa jawab, banyak yang nggak tahu. Rupanya nama ikan. Rupanya nama ikan. Saya Ikan tanya waktu sembilang itu dengan Wak Sulah.
tokoh masyarakat di Limbungan, tepatnya di Teluk Leo, dia bilang kalau ternyata Jalan Sembilang itu nama ikan, itu dasarnya nama ikan sembilang, ikan sembilang yang ada di sekitar parit-parit, parit-parit mereka itu. Kalau kita bilang sekarang mungkin ikan sembilang itu ikan baung lah, ikan baung kecil-kecil. Mungkin. Tapi kalau di laut sembilangnya lain lagi. Beda. Memang sembilang betul kalau di laut. Terus saya juga waktu itu nanya, dia pernah jelasin, mungkin nanti di episode lain bisa kita sama-sama ke sana. Sungai Ukai itu kenapa namanya Sungai Ukai? Gitu. Nah, dia pernah detail. Rumbai ini kalau nggak salah kata dasarnya umbai. Umbai apa ya Pak artinya? Tumbuh-tumbuhan Pak. Tumbuhan. Jadi kan? ada rumput, dia seperti batang panjang. Nah itu sebut batang umbai. Nah itu dia. Kalau rumputnya, kalau susah memang kita cari sekarang rumput umbai itu. Ya batangnya itu bisa dibuat pipa Pak, macam pipa. Karena kalau sekarang ini banyak yang buat dari batang itu untuk sedotan minuman. Karena go green kan, itu sering dibuat orang. Dia batangnya berbulu, daunnya agak panjang. Nah itu. Itulah umbai tadi Pak. Jadi dasar itu banyak maka disebutlah umbai. Ya, makanya juga bukan hanya di sini, di beberapa daerah lain pun mereka juga punya daerah yang namanya rumbai. Ya, dasar kan banyak kesamaan sama dengan Palas. Dan bentuk wilayahnya pasti juga kayak di tepi-tepi sungai. Berarti tumbuhan itu kan di air. Tumbuh di rawa Pak umumnya. Bentuk tempat yang sama. Ya, juga. Umumnya di rawa Pak. Umumnya rawa. Jadi dia memang tumbuhan yang suka hidup di daerah air yang ada rawa yang ada airnya gitu. Nah, selain itu di situ juga terkait dengan cerita Sungai Ukai itu sebetulnya panjang Pak folklornya. Ya, tapi dasar kita folklor ya. Itu tetap folklor Pak, nggak bisa lepas daripada folklor masyarakat. Karena apa? Setiap nama daerah ini umumnya memang dari nama tumbuhan. Ya. Apa saja anda sebutkan? Bisa kita hubungkan dengan Senaplan, itu dari nama pohon. Pohon apa Pak? Pohon sena. Pohon sena. Lalu bangkinang dari nama pohon apa? Pohon bangkinang. Oh ada pohon bangkinang. Ada pohon bangkinang, buah bangkinang ada. Kalau saya waktu itu juga pernah cari-cari tahu, dapatnya ini sumbernya dengan orang-orang setempat tentang nama Marpoyan. Bisa jadi sumbernya beda. Kalau yang pernah saya cari tahu, Marpoyan itu dasar katanya batang puyan. Mempuyan. Pohon jadi mempuyan. Sebuah pohon yang besar. Ya. Itu kalau sekarang pohon itu saya nggak tahu masih ada atau enggak, tapi pohon yang membuat daerah itu jadi acuan namanya Marpoyan atau batang puyan tadi itu. Pohon tuh ada di belakang Masjid Solihin Jalan Karudina Sution. Di Marpoyan tuh ada Masjid Solihin tuh gede. Nah di belakangnya tuh ada pohon gede. Bisa saja, tidak ada masalah. Mau buat janjinya di tempatnya. Tapi kan apakah benar di situ tempatnya, kan walau alam. Karena kalau satu pohon aja tidak mungkin Pak. Pasti banyak pohonnya. Berarti dia mungkin yang besarnya di situ mungkin disebutlah itu. Karena macam kulim itu kan nama pohon juga. Oh kulim juga nama pohon. Pohon kulim. Ulim enggak? Ya. Ulin kan? Ulin. Ya, kayu ulin kalau ulin. Kalau orang bilang kan kayu ulin, kayu kulim. Itu nama pohon. Senaplan nama pohon. Dan itu bukan satu pohon. Memang banyak tumbuh di situ. Meranti panda seberang. Oh ya meranti. Oh berarti meranti panda tuh pendek ya? Pendek. Memang pohon merantinya pendek. Iya, pendek. Maka disebut meranti panda. Saya pernah juga dengar kalau meranti itu banyak jenisnya. Iya. Makanya di daerah itu disebut dengan daerah meranti, jalan meranti. Memang jalannya dulu banyak pohon meranti. Betul. Kembali ke Rumbai, ada Sungai Ukai, Teluk Leo. Apalagi Teluk Patin. Semua kan punya cerita. Situkul, Sungai Pengambang, semua punya cerita sebetulnya folklore ini. Kalau kita ceritakan panjang, apa mau cerita juga tidak ada masalah. Kita akan fokus ke ini dulu. Kita coba mulai dari nama-nama tempat di Pekanbaru aja. Karena mungkin banyak juga teman-teman yang nggak tahu. Sesuai dengan tagline kita kan kita mencari sejarah yang tidak diceritakan. Ya, yang tak tersebut. Saya sambil minum nih. Sambil minum Pak. Ada ini juga nih. Semangka. Kita sambil santai-santai. Teman-teman juga kalau yang punya pertanyaan bisa nanti dititip
di kolom komentar, dan bahkan kalau yang punya informasi bahkan punya jawaban lain boleh juga. Mungkin kita juga kurang informasi, kurang data, boleh dibantu-bantu. Nggak semuanya yang kita ceritakan ini benar, Pak. Karena kita juga sama-sama mencari, sama-sama belajar. Sekarang ini kan dasar kita bukan dasar kita. Kadang beberapa catatan, beberapa verifikasi sejarah itu kan juga dari folklore dulu. Ya, folklore yang dicari datanya sampai ketemu bahwa terjadinya itu benar, baru dia masuk legal lah istilahnya kalau kita terverified lah, verified. Pernah dengar nggak Pak? Atau dia begini Pak, berbicara satu daerah bergabung ke daerah lain, tentu bicaranya tidak hanya di zaman ini dan tidak hanya suka hati kita. Ya sih. Kita boleh aja klaim semua Kampar itu milik Pekanbaru, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Tapi ada enggak bukti sejarahnya? Enggak. Bukan ke situ maksudnya. Benar enggak? Secara administrasi tahun 18-an Tratak Buluh itu bergabung kepada Kerajaan Siak. Tratak Buluh itu termasuk Marpoyan, bagian daripada Tratak Buluh. Marpoyan, Buluh Cina, Buluh Nipis, Tratak Buluh itu kan bagian daripada wilayah administrasi Pekanbaru yang termaktub di dalam Bab Al-Qawaid. Di dalam Bab Al-Qawaid itu makanya wilayah Pekanbaru ini bukannya kecil, provinsi Pekanbaru ini salah satu provinsi di Kerajaan Siak. Tapi kalau balik ke sejarahnya, kenapa itu disebut dengan Siak Hulu? Oh iya, Kecamatan Siak Hulu. Kenapa disebut Siak Hulu? Karena itu memang punya Kerajaan Siak tahun 18-an. Tapi Lima Koto juga ingin merebut daerah itu dari dulu. Makanya pernah terjadi perselisihan Sultan Siak dengan orang Lima Koto. Nah, ini belum tersebut juga nih Pak. Apa tuh Pak ceritanya? Ya karena perebutan itu tadi. Tratak Buluh dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Siak. Tratak Buluh bukan asli. Tratak Buluh, kalau kita bilang ada 3 luha, ada 3 kampung. 3 luha itu luha saya lupa nih itu nama 3 luha. Tapi kalau 3 kampung itu Buluh Nipis, Buluh Cina, Tratak Buluh. Ini masuk wilayah Pekanbaru. Wilayah Pekanbaru tapi orang Lima Koto mengatakan ini mereka punya. Lima Koto atau Lima Koto? Lima Koto. Kampar. Lima Koto itu kan Bangkinang, Salo, Pombio. Mereka lupa di antara Lima Koto dengan Pekanbaru itu ada namanya Kerajaan Tambang Terantang. Ada pula kerajaan lagi. Ada. Apakah mungkin satu daerah bisa diklaim daerah lain sementara di tengah-tengahnya ada kerajaan? Ya nggak bisa. Ini kita buka logika, bukan kita mengatakan kita paling benar, enggak, tapi begitu logika sejarahnya. Nah, Lima Koto menganggap Tratak Buluh ini milik dia. Makanya terjadi perselisihan pada waktu Tratak Buluh, Buluh Nipis, Buluh Cina itu dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Siak. Yang menjadi puncaknya apa? Pada waktu puncak Sultan Siak memberikan izin kepada Belanda untuk mengadakan transportasi angkutan darat dengan kuda beban. Apa tuh Pak yang terjadi? Nah itu yang dimarahkan orang Lima Koto. Kenapa? Karena Belanda yang menguasai nih angkutan kuda beban nih. Nah oleh Sultan Siak diajaklah berunding. Tidak mau orang Lima Koto Pak. Hampir terjadi perang antara Lima Koto dengan pasukan Belanda. Nah Sultan Siak yang membuat perjanjian damai. Mereka orang Lima Koto dipanggil ke Siak, tapi mereka menolak. Mereka ingin di daerah netral. Di mana daerah netralnya? Rupanya di Tambang Terantang lah dibuat perjanjian itu. Nah disitulah sebagai Sultan Siak sebagai saudara daripada Kampar itu memberikan, bukan memberikan sebetulnya, sebagai tanda damai menyerahkan kain atau apa. Itu syarat-syarat dulu kan seperti itu. Ya betul. Simbolisnya dia memberikan kain untuk Lima Koto supaya bahwa kita ini bersaudara loh sebetulnya. Nah itu. Ini memang sejarah seperti ini jarang diceritakan. Asal yang berada di Sungai Kampar disebut dengan Kampar. Iya benar. Tapi kalau kita bicara Kerajaan Kampar, ini Kerajaan Kampar nih. Kerajaan Kampar yang mana lagi? Ini jadi pertanyaan lagi Pak. Itu tak usah kita panjang nanti tuh Pak. Kita itu makanya Pekanbaru ya dulu. kan begitu. Kerajaan Kampar apa nih? Ini mengapanya Kerajaan Kampar apa? Mana batasnya? Lalu Kerajaan Kampar yang satu lagi mana batasnya? Lalu Kampar yang Kedatuan mana? Asal dia disebut sama dengan Sungai Siak, sampai ke ujung Ketapung pun disebut orang Siak. Padahal Sungai Tapung. Tapi karena dia Kerajaan Siak berkuasa sini, sampai ke ujung sungai disebut dengan Sungai Siak. Sungai Siak juga. Maka wilayah itu menjadi wilayah Siak disebut Wilayah orang. Siak.
betul. Padahal dia beda-beda. Nah, sama dengan Kampar. Yang mana Kampar? Kalau kita bicara kerajaan Kampar nih, melenceng sedikit kita nih, bicara kerajaan Kampar. Kerajaan Kampar di masa Sultan Mahmud itu di mana batasnya? Nggak sampai ke Teratak Bulu aja bukan wilayah kerajaan Kampar. Kerajaan Kampar di zaman Sultan Mahmud itu hanya sampai ke Muara Saka. Di Sungai Kampar membelah dua, Kampar kanan dan Kampar kiri. Di Kampar kiri ada kerajaan Gunung Sailan, di Kampar kanan ada kerajaan Tambang Terantang, lalu Kedatuan. Di atasnya itulah kerajaan Kampar yang berubah menjadi Pelalawan. Pelalawan. Ya. Dulu juga sebelum dikuasai oleh Kesultanan Siak, kan ada perang besar dulu, perang bebuyutan antara Pelalawan dan Siak. Perang Mempusun namanya. Perang Mempusun sampai yang kalau ada ayam berkokok ngadap ke Pelalawan diputuskan kepalanya. Kalau ada pisang dipotong. Jantung pisang ngadap ke apa? Jantung pisang tumbuh ngadap ke Pelalawan, kita potong. Tapi kan sebelum itu gelar raja-raja di Kampar atau Pelalawan itu karena kerajaan Kampar tuh posisi lokasinya juga di wilayah yang kita sebut Pelalawan sekarang. Iya. Gelar-gelar mereka masih pakai Maharajo di Rajo. Iya. Belum pakai Tengku apa yang di Pertuan apa belum. Iya. Masih Maharajo di Rajo. Itu Kampar yang lama itu kan masih keturunan Melaka. Kampar lama. Iya. Bukan. Kampar yang lama di sana itu keturunan Melaka. Karena apa? Terakhir ditaklukkan oleh kerajaan Siak kan. Ditaklukkan oleh kerajaan Siak sampai Sultan Mahmud Shah II Narum Kampar. Meninggal Sultan Mahmud, maka kerajaan Kampar ini kosong. Yeah. Karena kekosongan diminta lagi raja ke Melaka, diturunkan Abdurrahman, Wan Abdurrahman. Sebetulnya gelarnya bukan Tengku apa, tapi Wan. Makanya kalau di Siak itu, kalau di Siak Wan adalah keturunan orang Arab yang menikah dengan perempuan Melayu menjadi Wan keturunannya. Tapi kalau di Kampar memang bangsawan, memang kaum bangsawan. Beda ya. Di Pelalawan. Makanya gelar-gelarnya juga bisa berbeda satu daerah dengan daerah lain walaupun sama gelarnya. Alasan dipakai dan bagaimana memakainya bisa beda walaupun gelarnya sama. Kalau gitu kita kembali lagi ke wilayah Pekanbaru. Nah, kalau kita tadi udah ngomongin Tenayan, sekarang kita balik ke wilayah Rumbai. Yang nama dahulunya, nama aslinya wilayah Pengambang. Nah, kan ada beberapa daerah lagi nih Pak di dalam daerah Pengambang. Ada Teluk Leo, ada Limbungan. Tadi udah kita bahas yang Limbungan. Nah, kalau daerah-daerah lain yang di dalam wilayah Pengambang nih, ada nggak sih Pak ceritanya? Ceritanya banyak Pak, tapi kita mulai dari mana? Mungkin dimulai dari folklore masyarakat tentang Raja Panjang. Ada tuh Jalan Raja Panjang tuh. Ada Raja Panjang kan? Ada Jalan Raja Panjang. Raja Panjang ini tercatat dalam sejarah ada Pak. Ada orangnya? Ada tercatat dan ada orangnya. Makamnya pun ada. Makamnya pun ada. Jadi di dalam cerita sejarah Raja Panjang ini, kalau masyarakat mungkin mengenalnya Sejimbab kalau masyarakat kita mengenalnya. Tapi kalau Jimbab Gasip. Jimbab Gasip. Jadi kalau kita bercerita tentang Jimbab Gasip, ada enggak catatan yang menyatakan tentang kerajaan Gasip? Kerajaan Gasip ini juga kan kontroversi ini. Secara global dia tidak punya catatan khusus. Tapi kalau berbicara Gasip, ada satu catatan, mungkin ini mau diakui kebenarannya mau tidak, itu tergantung pada kita. Jadi tahun 1880-an Alkamande Jan Alkamande itu menemui Sultan Siak, Mangkubumi Kerajaan Siak, lalu beliau berdua pergi ke daerah Gasip, menjumpai batin Gasip yang waktu itu bernama Raja Ahmad. Di situ Raja Ahmad menceritakan tentang sejarah Gasip. Kita selama ini mengatakan Siak Gasip, ya kan? Banyak kita tanya nih, Siak Gasip. Kalau kita lihat buku itu berbeda, Siak berbeda, Gasip berbeda. Kalau kerajaan Siak Gasip yang kita ceritakan
pasti raja pertamanya Permaisura. Ayah Permaisura Raja Bedagai. Bedagai punya anak Permaisura. Permaisura ditaklukkan oleh kerajaan Melaka yang mempunyai patinya Tunjana Pakebul, punya anak Megat Kudu. Megat Kudu sesudah sudah kerajaan Siak ditaklukkan oleh Melaka, diislamkan menjadi Sultan Ibrahim. Kan begitu. Yeah. Tapi kalau di cerita Raja Ahmad Batin Gasip ini, raja pertama kerajaan Gasip itu namanya Yam Tuan Balang. Yam Tuan Balang. Ibu kota kerajaannya bernama Kota Merangge. Ini yang disebut dengan kerajaan Gasip itu. Tapi umurnya tidak lama umurnya. Di Hizrat Pan Gasip yang kalau kita baca, kita akan banyak mendapatkan kesamaan cerita Putri Kacamayang di situ. Iya. Kalau Putri Kacamayang tuh, setahu kami waktu masih belajar di sekolah dulu, dia tuh putri kerajaan Gasip. Ya. Cuman kerajaan Gasip tuh di mana letaknya, apa bukti arkeologinya, di mana wujud fisiknya? Banyak kita tak jumpa. Kita nggak. Tapi di dalam catatan Al-Kamende ada, Pak. Ada. Catatan Al-Kamende. Memang bukunya susah kita carinya. Susah dan sangat susah. Susah dan sangat susah mencarinya. Kenapa? Kalau dia mudah, sebetulnya mudah. Cuman keinginan pemerintah, keinginan apa untuk mengapakan itu kan belum. Nah, di dalam catatan Hizrat Pan Gasip disebutkan Yam Tuan Balang itu, nanti di sana juga kita bisa menjumpai asal mula suku Gasip, suku Senaplan, suku Pandan, suku Geronggang, suku apa lagi, suku Batin Segalas. Ya, ini disebutkan semua, Pak. Asal mulanya, macam mana cara Batin Segalas ini, siapa yang melantik. Dari situ kita sebetulnya bisa lihat nih, seperti apa sih cara pelantikan suku-suku ini. Nah, suku Senaplan itu yang kita bilang tadi, dia asal mula Sail itu daerah dia. Buktinya apa? Batin Senaplan pertama Datuk Sai itu meninggal dan dimakamkan di Sungai Sail. Di Sungai Sai. Maka disebutlah sungai itu Sungai Sail. Oh, itu asal. Tapi karena kalah perang, maka Batin Senaplan itu berpindah ke arah hulu, ke Senaplan sekarang. Itu abad 15. Berarti Batin Gasip itu adanya antara abad 15-16. Kan gitu? Iya. Dan itu catatan Al-Kamende juga mengatakan begitu, abad 15-16. Nah, balik ke nama-nama yang itu tadi, maka kita bilang tadi, namanya dari mana? Dari si Jimbam. Lalu pertanyaan, Jimbam ini siapa? Kan itu. Jimbam ini nama gelar apa nama orang? Ini jadi pertanyaan lagi. Iya. Dalam bahasa sejarah seperti itu, Pak. Ini nama gelar apa nama orang? Kalau dia nama orang, dia hanya satu saja. Iya kan? Tidak akan aja kita jumpai daerah lain. Karena dia nama orang. Kalau dia meninggal, habislah di situ. Tapi kalau dia nama gelar, maka kita akan jumpai setiap daerah tuh nama dia. Ya. Dan tahun-tahunnya pasti akan beda. Karena dia nama gelar yang turun ini, gelar. Nah, kalau di Hizrat Pan Gasip ini disebut ada namanya 4 dubalang yang dibawa oleh raja Yam Tuan Balang ini. Dia membawa dia asalnya dari tetangga sebelah kita, dari Peryangan Padang Panjang, turun ke Sungai Siak ini membawa 4 dubalang. Pertama namanya Raja Panjang, kedua Lebih Panjang, ketiga ada Nek Ketanggungan, keempat Nek Ketalungan. Raja Panjang ini Dubalang. Lalu kenapa kita bisa menghubungkan Raja Panjang ini dengan si Jimbam? Kan namanya udah beda nih, Raja Panjang. Tapi kok bisa kita hubungkan dengan si Jimbam? Gimana korelasinya jadi? Jadi begini, pada satu masa, waktu Raja Panjang sudah diangkat menjadi Raja Pan Gasip di Kota Merangge, ada seorang pangeran Aceh yang melamar anaknya. Nah, apa? Oh, ini udah mirip-mirip. Nama anaknya tidak ada nih, cuma di situ disebut Permaisuri saja. Permaisuri, tidak ada sebut nama Kacamayang, tidak ada. Nggak ada. Nah, karena lamarannya ditolak, Permaisuri ini diculik lah sampai ke Aceh. Generasi pertama. Berarti ada hubungan Aceh. Putri Kacamayang kan juga diculik oleh Aceh. Nah, oleh Yam Tuan Balang diutuslah Raja Panjang dan Lebih Panjang ini untuk pergi ke Aceh mengambil putri ini. Sesudah putri ini diambil, maka putri ini dibawa balik ke Gasip. Tapi di tengah perjalanan putri itu meninggal.
Kolerasi kedua, Kacamayang juga meninggal dalam perjalanan. dalam perjalanan. Ya mirip. Karena sudah dikuburkan si Kacamayang, lalu Raja Panjang melapor ke Raja kecewa, maka dia gaibkanlah kerajaannya ini. Kerajaan Gasip juga digaibkan. Sudah 3. Itu mirip dengan folklore kerajaan Taluk. Di Taluk entah kerajaan Kandis atau kerajaan Koto Alang namanya tuh. Ya. Dia kan ada 2 kerajaan di situ kan. Kalau folklore di sana juga bilang di antara bebukitan di situ atau Bukit Tabuh itu ya. Ya, kadang bisa dilihat, kadang tidak. Ya, berarti kan digaibkan. Kalau bahkan di internet tuh beberapa artikel juga ada nulis, tapi kan tetap saja selagi belum ada bukti kuat. Ini kan tanda kutip folklore. Ya, masih folklore ya. Ketika dia kalah berperang, dia rajanya menggaibkan itu juga. Ya itu kan folklore, tapi tetap kita sebutkan. Jadi kolerasinya di situ, dia menggaibkan, dan itu sesuai dengan cerita Putri Kacamayang ini. Makanya kalau bukti-bukti yang ada sekarang, apa yang tinggal tentang Gasip itu ya, kuburan Raja Panjang masih kita jumpai. Ya. Kuburan Raja Panjang kita masih jumpai. Lalu apa bukti-bukti kerajaan Gasip lagi? Kita masih mempunyai namanya suku Gasip. Suku Gasip masih ada. Ya, suku Gasip masih ada. Suku Gasip ini siapa yang memberikan gelar batin Gasip itu ya? Yang Tuan Balang. Suku Senaplan juga yang memberi gelar itu yang Tuan Balang. Suku Biduanda juga yang Tuan Balang. Biduanda ini mirip dengan nama suku yang di Negeri Sembilan? Iya. Biasa, Pak. Biduanda ini kan orang-orang dekat kerajaan, pengawal-pengawal kerajaan, suku Biduanda. Jadi ada hal kolerasi. Nah, kenapa kita sebut dengan ini Raja Panjang ini si Jimbam itu tadi? Karena ceritanya itu berkolerasi dengan cerita Putri Kacamayang. Iya. Kalau kita sebutkan si Jimbam ini nama orang, di daerah Tapung juga ada namanya. Namanya serupa. Jimbam. Tapi di Tapung mereka mengenal dengan nama Sumarak Mudo. Nama orangnya? Nama orangnya. Si Jimbam ini kalau orang Tapung bilang orang yang kuat, betul. Bahasa Cina tuh Jinbam tuh orang yang kuat artinya. Kenapa? Jinbam, Jinbun itu aslinya orang kuat. Jinbun artinya. Itu saya pernah dengar kalau nggak salah Raden itu Patah kan nama Chinese-nya Raden Patah karena memang orang kuat. Karena mama Raden Patah kan Cina. Orang Tionghoa. Wah, orang Champa. Ya Tionghoa Champa. Lah. Jadi memang begitu, Pak. Jadi di hulu kita mendengar juga cerita ini. Berarti kalau ada sosok di suatu daerah itu yang kuat, pada masa itu kita menggelarinya Jimbam, Jinbun, ya, atau pelafalan masing-masing lah. Tapi dasar katanya dasar katanya itu. Oke. Jadi balik ke folklore ini, nama-nama itu ya dari Jimbam ini. Jadi seperti dia mancing nih. Folklornya itu waktu terjadinya waktu Jimbam ini memancing ikan. Pertama dia mancing ikan adalah di muara Sungai Sahil. Waktu itu belum bernama Sungai Sahil. Tapi karena dia memancing pakai kail, kalau dulu kan namanya lempar nih, nah dia pakai kail, Pak. Pakai kayu, dia di kail dapat ikan. Lagi ngapa Pak Panglima? Lagi mengail. Maka sungai itu disebutlah dengan Sungai Sahil. Tapi tadi ini juga karena nama Datuk Sae. Makanya kita bilang dia kan nih folklore nih. Ya beberapa folklore. Ada folklore itu 2-3 versinya. Ya sama. Itu biasa itu. Ya itu biasa. Ada 2-3. Nah, karena disebut apa lagi mengail nih, maka disebutlah dengan Sungai Sahil. Waktu dia dapat ikannya karena besar, dibawa lah Jimbam ini. Sampamnya diseret. Lalu dia ingin tahu, ditarik ini kail, ikan tuh agak naik sedikit di muara sungai, sebuah sungai itu. Lalu mengambang-ambang lah ikan tuh. Disebutlah sungai itu Sungai Pengambang. Iya, tapi itu folklore, Pak. Folklore kedua. Betul tidaknya wallahu alam. Tapi itulah folklore masyarakat. Sebenarnya mengapa menandakan bahwa di situ sudah ada penduduk, sudah ada cerita. Sudah ada cerita. Iya kan? Satu nama tempat itu baru ada nama kalau sudah ada penduduknya. Iya betul. Enggak? Betul. Tak mungkin nama duluan. Itu sama kayak kalau di Senapelan tuh ada cerita. Kalau dulu asal udah naik buaya ke darat, tanda banjir. Tanda mau banjir. Jadi orang dulu dengan keterbatasan informasi yang mereka punya,
mereka menganggap buaya inilah yang memberitahu bahwa akan ada banjir. Tapi dalam ilmu pengetahuan sekarang, sebenarnya bukan begitu alurnya. Buaya yang lebih sensitif terhadap perubahan air, perubahan ketinggian, perubahan ketinggian air, suhu air. Ya. Jadi ketika kita belum merasakan, dia sudah ngerasa duluan, dia sudah naik duluan. Nah, duluan, makanya. Jadi bukan dia memberitahu, cuman dia sudah mengamankan diri duluan. Kearifan lokal, Pak, mengatakan kita taunya buaya seperti ini nih akan banjir nih. Kalau Sungai Tapung, kalau kita lagi banjir, Sungai Tapung itu ke arah hilir ini membawa buih, itu tidak lama lagi akan surut. Itu kearifan lokal, Pak. Kearifan yang lokal yang dipelajari orang, tapi kan dibumbui dengan mitos. Sama seperti tadi, ini Sungai Pengambang. Lalu sudah Sungai Pengambang nih dibawa terus ikannya, karena dia marah, dipukulnya sedikit ikan tuh dekat sungai, maka disebut daerah itu Setukul Kecil. Setukul Kecil. Nah, itu kan folklore yang folklore penamaan daerah. Dan itu sampai sekarang kan masih namanya tetap dipakai. Padahal kalau kita lihat folklornya abad ke-15. Ya. Begitulah cara orang dulu menjawab pertanyaan asal usul suatu daerah. Kalau kita tadi kan jelas kita pakai catatan misalnya bab Al-Quaid atau sumber-sumber tertulis yang lain. Tapi karena kan sudah dibukukan. Jadi verified ya. Nah, kenapa? Oh, ini berdasarkan apa? Berdasarkan bab Al-Quaid. Kalau kita tanya bab Al-Quaid dapatnya dari mana? Panjang lagi, Pak, folklornya lagi. Tapi bab Al-Quaid memang, tapi kan Bapak bilang tadi emang ada perjalanan. Ada perjalanan di sana. Ya, tetap seperti itu. Jadi sama dengan kita bercerita Panam, kan folklor juga dulu. Dari penyebutan dari Pan Amerika yang punya kantor di sana, dibuat yang papan pelang besar-besar Pan Amerika. Lalu orang kita enaknya bilang Panam. Menjadi Panam sekarang. Iya, betul. Jadi hal-hal seperti itu boleh enggak boleh saja di folklor masyarakat kita sendiri yang memverifikasinya menjadi benar. Ya, tuh kita tuh pakai logika dan nalar kita, cerita itu masuk akal atau enggak. Terus di zaman yang canggih ini carilah buku atau sumber-sumber informasi terkait. Sama dengan Okura, Pak. Okura kan nama perkebunan. Ya, PT Jepang. Dia punya nama asli enggak Okura? Itu punya. Daerah itu nama kampungnya apa? Rasausati. Ya, saya pernah dengar tuh. Rasausati namanya, tapi itu yang di sebelah Rumbai ini kan? Iya. Sebelah Rumbai itu Rasausati. Tapi kenapa dia menjadi Okura? Padahal Okura di seberang. Harusnya yang Okura tuh di seberang yang di Tenayan. Tapi karena orang Okura ini berpindah ke sebelah, banyak tinggal ke sebelah pindahnya, maka ini terbawa. Dari mana? Orang mana orang Okura. Nah, ini menjadi Okura. Padahal namanya kan Rasausati. Rasausati sama dengan nanti itu yang kita bilang tadi Sungai Ukai. Itu kan ceritanya satu cerita dengan ini. Folklor masyarakat semua. Iya. Kalau tidak ada folklor masyarakat, kita mungkin tidak tahu nih nama-nama daerah Senaplan dari mana asal namanya, dari Pohon Sena. Dari sungai yang pelan. Nah, Marpoyan. Itu kan semua folklor masyarakat. Sumahilang, ada cerita enggak? Ada semuanya. Semuanya ada cerita, cuman kita mau menggali enggak? Ya, betul. Nah, kalau sekarang kan orang senang aja nih. Apa Bina Widya, kenapa? Ya di situ tempat universitas itu enggak ini tuh. Kalau nama Bina Widya tuh udah administrasi modern yang ngasih. Kadang kita juga bingung nih. Orang dulu namanya Tampan kok sekarang jadi Bina Widya. Nah, Tampan tuh ada folklornya ada. Bukan Tampan karena ganteng, enggak. Tapi ada folklor. Kalau nama-nama daerah di situ kan kayak yang aslinya kan Tobek Godang. Tobek Godang masih. Memang ada ini ya, genangan air dulu, gede atau dulunya ada tobek di situ. Ada tobek kalau bahasa kita kan. Memang kolam besar. Tobek Godang. Ya, kalau itu baru memang nama asli daerah tempatannya. Ya, Tapi kalau udah yang kayak Bina Widya, Tuah Madani itu ya udah itu kan pemerintah lagi. Pemerintah yang makanya kita bilang kalau nama-nama lama tetap ada folklornya biasanya. Kenapa dia menjadi nama ini? Kenapa menjadi ini? Kenapa disebut Tanjung Uru? Tanjung Uru, betul. Kenapa dulu sebelum Tanjung Uru namanya Ujung Tanjung? Ya. Kan begitu. Kenapa ini disebut dengan Tampan? Kan semuanya ada folklornya. Rumbai, apalagi itu, Tangkerang. Nanti kita korek lagi tuh, Pak. Oke, Pak. Nanti kita cari lagi poin-poin pembahasan. Mungkin nanti dari kolom komentar misalnya. Boleh. Ada yang request mau bahas apa.
kita cari juga sumbernya, Ya. baru kita bahas di sini. Oleh, siap. Makasih Siap. banyak Pak Dadang. Insya Allah. Informasinya bual-bual sore-sore ini. Nah, Sehat-sehat terus Pak Dadang. amin. Tetap kita cari-cari informasi atau data-data sejarah yang tak tersebut ya. Kita konsentrasinya di sana. Boleh kita, oke.